Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan saya Niputu Ariyunita, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi sistem ekskresi pada manusia. Mohon saran dan masukan kepada Bapak Ibu dosen penguji atas video yang saya buat. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita. Pada asana Pamanjali. Jangan duduk lunak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama agar tujuan pembelajaran kita kali ini tercapai dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Nah, ketua kelas ibu minta bantuan kalau pimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan duduk ketua kelas. Silakan duduk semuanya. Ya. Selamat pagi semuanya. Gimana? Masih semangat dalam belajar kali ini? Masih semangat? Semangat? Semangat, terima kasih untuk semangat kalian kali ini. Sebelum kita mulai, Ibu mau cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir kali ini, Nak? Tania dan Ersa. Tania sama? Ersa. Kemana dia? Sakit. Tania sakit ya? Ya, Ersa izin. Ya, untuk Tania yang sakit, semoga cepat sembuh dan kita di sini semuanya diberi kesehatan untuk bisa melakukan aktivitas dengan lancar dan tetap semangat. Sebelum kita mulai, coba kalian cek dulu di kolomnya masih ada sampah apa enggak? Masih ada sampah? Sudah bersih? Sudah. Masih ada? Ada ya, silakan dibuang dulu Dania sampahnya. Sudah bawa buku semuanya? Ada yang nggak bawa buku? Oh, ini buku 2, silahkan taruh di sini 1. Ya. Sudah siap belajar? Sudah. Sebelum kita mulai, mari kita lakukan tepuk PPK bersama agar kalian lebih semangat, biar ngantuk kalian hilang, ya. Tepuk PPK, silakan dipimpin lagi ketua kelas. Mari kita tepuk PPK bersama-sama. Yang lain boleh berdiri lagi, biar lebih kencang tepuk PPK-nya. Udah tadi? Ya. Silakan Tania. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri.
melanjutkan pelajaran kita kali ini. Sebelumnya Ibu mengingatkan dulu, minggu lalu kita membahas tentang apa? Sistem pernapasan pada manusia. Oke, sistem pernapasan pada manusia. Kalian masih ingat dalam sistem pernapasan udara apa yang kita hirup? Oksigen. Dan kita keluarkan? Karbon dioksida. Oke, ada yang kita perlukan dan ada yang kita keluarkan, yaitu karbon dioksida. Nah, sekarang kita juga akan membahas tentang sistem ekskresi, yaitu sistem pengeluaran dalam tubuh. Sekarang silahkan kalian lihat gambar di depan. Bisa dilihat? Ya. Silahkan diperhatikan gambar apa itu? Ada nggak yang kamarnya seperti itu di sini? Ayo ngaku. Janet. Udah rapi. Ya oke. Saya kamarnya rapi. Lihat tampilan Janet. Rapi, bersih. Nggak mungkin lah kamarnya seperti itu ya. Atau ada yang begitu di sini kamarnya? Ya udah, itu percaya sama kalian. Semua kamarnya rapi pasti ya. Coba kalian bayangkan. Itu kan dalam kamar ya seperti itu, penuh dengan sampah. Bayangkan apa yang akan terjadi jika dalam tubuh kalian keadaannya seperti itu. Ya. Oke, silakan kalian pikirkan apa kira-kira yang akan terjadi. Nanti kita akan bahas dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, silakan kalian perhatikan dulu slide Ibu. Nah, di sini Ibu akan jelaskan dulu manfaat kita belajar sistem ekskresi. Biar kalian tidak merasa percuma belajar ini. Apa sih gunanya saya belajar ini? Gak ada artinya gitu. Jangan bilang gitu ya. Nah, silahkan kalian lihat manfaat dari pembelajaran kita kali ini, di mana kalian akan bisa tahu organ-organ kalian yang mana saja yang terlibat dalam sistem ekskresi. Ya. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengetahui bagaimana mekanisme kerja giat yang akan kita terapkan nanti dalam percobaan. Kalian sudah bawa alat dan bahannya kan? Nah, dari sana dari percobaan. Tujuan pembelajaran kita. Silakan dilihat nak, tujuan pembelajaran kita itu ada juga di buku kalian. Coba kalian lihat buku kalian. Coba kalian lihat tujuan pembelajarannya di sana. Semua bawa buku ya, buka bukunya dulu. Ini jangan kenapa bukunya kebalik ya, dibuka dulu bukunya. Kemudian setelah tujuan pembelajaran, lihat ada kompetensi inti juga ada di sana ya. Silahkan kalian baca-baca. Kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetisi. Sudah dilihat di depan indikator pencapaian kita? Penilaian yang akan Ibu lakukan itu ada 3. Ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, di sini sikap kalian juga Ibu nilai. Di sini ada yang dinilai itu adalah ketelitian kalian. Kemudian kerja sama kalian dalam kelompok seperti apa. Itu penilaian sikap. Kemudian yang kedua, penilaian keterampilan. Bagaimana kalian melengkapi NKPD kalian, bagaimana kalian mempresentasikan hasil kalian di depan bersama kelompok kalian. Itu adalah penilaian keterampilan. Kemudian yang ketiga, pengetahuan itu dari pretest dan posttest. Dah? Terbayang? Untuk penilaian. Sekarang langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan itu sudah Ibu tulis ada 7 langkah. Yang pertama kita akan melakukan pretest. Ya, Ibu akan kirim linknya, silahkan kalian jawab. Kemudian yang kedua, Ibu akan tayangkan video. Nanti kalian amati videonya buat rumusan masalah bersama kelompok kalian. Kemudian yang ketiga, kalian membentuk kelompok. Kelompoknya itu terdiri dari 4 atau 5 orang dan tidak boleh cewek-cewek semua, cowok-cowok semua boleh. Di
keempat, Ibu akan membagikan LKPD, bahan ajar, link jurnal, dan link video pembelajaran. Kemudian yang kelima, kalian bersama kelompok mengisi LKPD. Yang keenam ada presentasi kelompok, yang ketujuh ada post test. Sudah jelas, Nak? Paham? Bisa kita mulai? Ya, sekarang lihat yang pertama itu ada apa? Kita akan lakukan pretest. Silahkan dibuka grup kalian. Ibu akan kirim linknya ke sana. Waktu mengerjakan pretest itu 5 menit ya. Ini linknya Ibu kirim. Ingat jangan salah memberi nama ya. Ketik nama kalian yang benar. Sudah dibuka? Sudah terkirim ya. Silakan 5 menit dari sekarang. Ibu akan lihat nilai pretest kalian. Ya, di sini yang paling tinggi itu 80 ya. Belum ada yang dapat 100. Nah, masih banyak yang di bawah KKM. Ada yang 60, 40, dan ada yang 20 juga. Yang mudah-mudahan nanti proses meningkat ya. Nggak ada yang di bawah KKM. Nah, di sini yang paling tinggi ada Dania, dapat 80. Sama Ayu Krisna. Oke, tepuk tangan buat Dania. Ayu Krisna. Oke, selanjutnya Ibu lihat dulu nomor berapa kalian banyak salah ini. Di sini banyak yang salah nomor 1 dan 2 ya. Nah, di situ soal Ibu nomor 1 dan 2 itu tentang ginjal ya, bagian-bagian ginjalnya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah kita melakukan pembelajaran, kalian bisa lebih paham lagi. Bisa kita lanjutkan, Nak? Bisa. Ya, sekarang Ibu akan tayangkan video. Silahkan kalian simak videonya bersama-sama. Nanti kalian akan membentuk kelompok dan mencari rumusan masalah dari video yang Ibu tayangkan. Sudah siap? Perhatikan ke depan videonya. Kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak usia 6 sampai 18 tahun terjadi peningkatan, terutama dalam 2 bulan terakhir. Kementerian Kesehatan mencatat hingga Rabu 18 Oktober 2022, kasus gangguan ginjal akut pada anak mencapai 206 orang dari 20 provinsi dan 99 orang diantaranya meninggal dunia. Seiring dengan peningkatan kasus tersebut, Kementerian Kesehatan mengimbau orang tua untuk selalu waspada memantau kesehatan anak-anaknya. Juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Syahril mengungkapkan, apabila anak mengalami gejala penurunan jumlah air kencing atau urin dan penurunan frekuensi buang air kecil, kemudian disertai dengan diare, mual, muntah, yang bisa menjadi gejala sakit ginjal, untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian PLT Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, Dr. Yanti Herman menambahkan, yang juga perlu diwaspadai orang tua adalah perubahan warna pada urin anak yang menjadi lebih pekat atau kecoklatan. Apabila warna urin anak berubah dan volume urin berkurang, bahkan tidak buang air kecil selama 6-8 jam saat siang hari, orang tua diminta segera membawa anak mereka ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Yang bertanya dari tayangan video tersebut, kira-kira kalian sudah ada masalah nggak? Ada yang ditanyakan?
dari tayangan video tersebut? Ya, Dania? Apa penyebab terjadinya gagal ginjal akut? Apa penyebab terjadinya gagal ginjal akut? Ya, nanti kalian boleh putar ulang videonya di sana. Itu sudah dapat dua masalah satu ya, Dania. Nanti kalian diskusikan masalah yang kalian temukan bersama kelompok kalian. Ibu tampung dulu pertanyaannya Dania ya. Ada lagi yang bertanya? Itu penyebab. Sekarang ada lagi kelompok lain ya. Bagaimana cara mengatasi gagal ginjal? Bagaimana cara mengatasi gagal ginjal? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Dan nanti akan kalian temukan jawabannya. Ya. Untuk langkah selanjutnya, silahkan kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang, digabung cewek sama cowok. Silahkan duduk bersama kelompok yang sudah kita miliki. Ini Bu bagikan dulu. Ya, dibuka grupnya juga. Ibu akan kirimkan bahan ajar. LKPD-nya juga ada di sana yang soft copy-nya ya. Di grup kalian silahkan dibuka. Ibu kirimkan link jurnal juga untuk kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Berapa nih? Biar tidak bingung percobaannya, lihat di LKPD-nya tahap-tahapnya ya. Ya. Sudah hafal step-stepnya? Sudah. Ya, oke bagus. Silakan dilanjutkan. Ini disuapin. Ya. Isunya mana? Khusus strawberry. Sama-sama. Udah kan segitu aja. Itu kelompok satu. Ada masalah? Sudah ya, silakan. Ya, HP-nya hati-hati. Pertanyaan akan digunanya dengan data dan informasi yang telah diperoleh. Nah, bayangkan diri kalian sekarang ini dokter ya. Dokter yang menganalisis kasus gagal ginjal. Masalah apa yang dokter dapatkan dari kasus tadi ya, dan percobaan yang kalian lakukan. Silahkan dihubungkan, nanti dipresentasikan. Ya. Nah, ini sudah mau terlihat ya. Sudah mau terlihat perbedaannya ya. Silahkan dilanjutkan ya. Tunggu pelan-pelan. Tunggu pelan-pelan dia menyaring. Siap-siap, kelompok satu, presentasikan ke depan apa yang kalian diskusikan. Kelompok yang lain, silakan disimak dan siapkan pertanyaan. Ya, perhatikan. Kelompok yang di depan. Sudah siap kelompok satu? Ya, maju semua anggota kelompoknya. Tangan jari. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Putu Widania
Radio Putra Astika absen 29. Saya Medi Duka Salantara absen 9. Saya Nima Rosnal Takianti absen 22. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan LKPD yang telah diberikan oleh Bu Ari. Pertama, mengapa gagal ginjal bisa menyerang anak kecil? Bagaimana gagal ginjal bisa menyerang anak-anak pada kasus di atas? Berdasarkan video yang sudah diamati, buatlah hipotesis. Yang pertama, gagal ginjal bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Kedua, dari video tersebut, penyebab gagal ginjal pada anak karena senyawa etilen glikol yang diduga terkandung dalam obat-obatan yang bisa dikonsumsi anak-anak. Dapat dilihat bahwa gelas 1 masih berwarna sedikit pekat dan warnanya tuh agak-agak buram-buram gitu karena terdapat tepung. Setelah melalui proses penyaringan, di gelas 2 ini terdapat gelasnya warnanya akan lebih bening karena telah melalui proses penyaringan. Di samping itu, kacang hijau yang diibaratkan sebagai protein tidak dapat menembus glomerulus atau corong serta tisu yang kami gunakan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD yang diberikan oleh Bu Ari. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Niputu Ayawredi absen 23. Saya Nikomak Siti Mahayani absen 20. Saya Gumilang Putra Wicaksana absen 1. Saya Komang Raditya Mesenjaya Putra absen 7. Jadi yang pertama akan dijelaskan oleh Agung Dharma Putra. Tentukan rumusan masalah yang dapat kalian temukan pada video tersebut. Apa gejala gagal ginjal pada anak? Lanjut yang kedua, hipotesis, jawaban sementara. Gejala gagal ginjal pada anak: penurunan jumlah urin dan frekuensi buang air kecil juga menurun. Diare, mual, muntah, warna urin lebih pekat. Lalu Yang ketiga, berdasarkan pengamatan dan kajian teoritis yang telah dilakukan, buatlah hasil analisis kasus yang telah diamati dengan data dan informasi yang telah diperoleh. Gejala gagal ginjal pada anak salah satunya adalah penurunan jumlah urin. Ini disebabkan karena organ ginjal mengalami kerusakan akibat senyawa etilen glikol hingga ginjal tidak berfungsi dengan baik, yang mengakibatkan produksi urin menurun atau bahkan sama sekali tidak memproduksi urin. Lalu buatlah solusi yang dapat kalian gunakan untuk mengedukasi orang yang ada di sekitarmu agar meminimalisir kasus gagal ginjal terutama pada anak-anak. Berdasarkan sumber jurnal, salah satu terapi yang telah terbukti efektivitasnya untuk mengatasi kelebihan pada pasien gagal ginjal yaitu slow deep breathing. Slow deep breathing adalah teknik relaksasi nafas dalam lambat akan menstimulasi sistem syaraf parasimpatik sehingga meningkatkan produksi endorfin, menurunkan heart rate, meningkatkan ekspansi paru sehingga dapat berkembang maksimal dan otot-otot menjadi rileks dan dapat mengurangi keletihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap-tahap pembentukan urin. Yang pertama, tahap filtrasi. Darah masuk ke glomerulus dan mengalami penyaringan atau filtrasi. Yang kedua, tahap reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Yang ketiga, ada tahap augmentasi. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan ke dalam urin sekunder. Lalu, saya akan menjelaskan kesimpulan dari cairan yang telah kita uji coba.
akan berubah menjadi agak bening atau tidak pekat. Seperti di kelas 2. Lalu di kelas 1, Lalu di gelas 1, cairan yang ditambahkan tepung terigu dan tidak mengalami filtrasi memiliki warna yang pekat. Mana gelas 1 bergoyang ke gelas 1? Ya, itu. Oke, gelas 2? Itu, ya. Oke. jadi cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah kata. Kami tutup dengan para pesanti. Santi. Maaf sebelumnya, kami lupa untuk membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, sesi tanya jawab. Kelompok yang bertanya. Mengapa gejala ginjal pada anak menyebabkan penurunan jumlah urin? Ya, kenapa bisa jumlah urinnya menurun gitu ya? Silahkan dipikirkan jawabannya, diskusikan. Ditaruh dulu gelasnya Putra. Ya, ditaruh biar tidak pecah pelan-pelan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa gejala ginjal pada anak menyebabkan penurunan jumlah urin? Dikarenakan ginjal mengalami kerusakan akibat senyawa ethylene glikol sehingga ginjal tidak berfungsi dengan baik yang mengakibatkan produksi urin menurun atau bahkan sama sekali tidak memproduksi urin. Ya, jadi jawabannya ya berarti Bisa kesimpulan? menurun ya. Jadi cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan tadi. Kami tutup dengan para pesanti. Om Santi. Oh, Santi. Beri aplaus untuk kelompok. Iya. Nah, itu tadi hasil presentasi kelompok kalian. Sebelumnya sekarang Ibu minta salah seorang anak menyimpulkan hasil diskusi kita dari A sampai Z. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan? Siapa yang mau mencoba? Ya, silakan Dania. Pembentukan darah menjadi urin melalui 3 tahapan, yaitu tahapan filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, sekian pembelajaran kita tadi. Diskusinya sudah berlangsung dengan sangat baik ya. Tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Mulai dari kalian sudah membahas struktur ginjal, kemudian ada tahap pembentukan urin dan lain sebagainya. Sudah kompleks sekali pembelajaran kita kali ini. Dari rumusan masalah yang kalian buat, hipotesis dan analisisnya sudah komplit. Nah, sekarang dari video yang Ibu tayangkan tentang kasus gagal ginjal ya, sudah kalian uraikan juga apa yang menyebabkan gagal ginjal merebak pada anak-anak. Gimana? Zat apa tadi? Zat apa? Ya, ethylene glikol yang menghambat sistem kerja ginjal. Tuh ya. Ya, sekian dari Ibu. Siap-siap. Setelah ini kita akan melakukan post test untuk melihat seberapa persen kalian sudah bisa memahami materi yang kalian pelajari tadi. Apakah ada peningkatan dari pretest ke post test? Mari kita lihat. Semoga nilai kalian meningkat ya. Silahkan dibuka grup kalian. Ibu akan kirimkan link post testnya. Sudah selesai? Semua sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, sudah disubmit? Sudah terlihat jawaban kalian, nilai kalian di sana? Sudah. Ya, coba Ibu cek sekarang bagaimana hasil post test kita kali ini.
yang dapat 100 ya. Ada 180. Cuma satu aja yang di bawah KKM, sisanya sudah ya. Yang nilainya 100 siapa nih? Ada Putra. Dan banyak lagi ya. Oke, tepuk tangan buat kita kali ini. Nah, kalian lihat di depan itu ada emoji ya. Nah, kira-kira kalian yang mana? Apa yang senyum atau yang menangis? Agak-agak. Nanti Ibu akan kirimkan linknya ya. Kirimkan linknya, silahkan kalian jawab. Refleksi dalam pembelajaran kita kali ini, perasaan kalian gimana setelah melakukan pembelajaran kali ini? Apakah senang yang dilambangkan dengan emoji senyum atau tanpa ekspresi biasa saja? Sedih atau sangat sedih? Ada yang sangat sedih? Karena kita awali dengan doa, maka sekarang kita akhiri dengan doa bersama. Wakil mana wakil? Nanti silakan pimpin doanya. Yang lain silahkan berdiri. Mari kita lakukan doa bersama. Karena tadi diawali dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Lagi silakan duduk. Yang lain juga. Ya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Silahkan bahan-bahan percobaannya kalian buang dulu sisanya, jangan diserakkan ya, karena itu cairan berwarna, nanti dia belepotan. Dan kali ini